Halo teman-teman, pernah nggak menemukan kondisi di mana Anda stuck gitu? Teman-teman mungkin ngerasa minder atau sekedar, bukan sekedar ya, ini mungkin banyak banget yang ngalamin. Susah menemukan tempat kita di dunia tuh siapa, mau ngapain sebetulnya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya pengen sharing sama teman-teman semua tentang satu kisah seorang hero mungkin ya saya sebut. Di mana ini saya kagumi ya seorang sosok ini yang sebetulnya juga pernah di posisi itu tadi, yang tadi saya bilang di depan ya. Tapi yang menarik adalah dia berhasil menemukan kekuatan lewat healing dan self love. Wah, itu dia ya. Oke, pasti udah banyak yang tahu siapa dia, Cinta Laura Kiel. Gimana ya nulisnya? Nyebutnya ya? Kill. Ah, itulah ya. Oke, Cinta Laura ini adalah artis multitalenta ya teman-teman, dan teman-teman pastinya sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu mungkin ya. Jadi, sebagian besar masa kecilnya sebetulnya adalah seseorang yang ngalamin kondisi di mana kita sebut sebagai luka batin mungkin ya. Jadi ngalamin pindah-pindah tempat tinggal, terus dia juga ngalamin self worth yang labil gitu ya. Dan ya, hari ini kita lihat dia sebagai seorang tokoh yang inspiratif justru sebetulnya. Jadi aktivis, jadi survivor luka batin. Wah. Oke, saya punya beberapa data teman-teman yang nantinya akan sama-sama kita coba ambil hikmahnya ya. Jadi ceritanya teman-teman latar belakangnya itu dia lahir tanggal 17 Agustus 1993. Yeay, ini hari kemerdekaan ya. Tahun 93 di Jerman teman-teman. Dan dibesarkan keliling dunia, pindah-pindah negara karena memang pekerjaan ayahnya memaksa dia seperti itu sehingga teman-teman mulai bisa dapetin gambaran mungkin ya. Kondisi yang pindah-pindah tuh kayak gimana? Kenapa saya juga punya kekaguman sama beliau? Karena saya juga ngalamin teman-teman. Ayah saya pindah-pindah kerja gitu, cuman bedanya nggak negara ya, pindah kota. Saya kecil, dia tetap di Jakarta, pindah juga ke bagian Jakarta yang lain, pindah lagi ke Palembang, pindah lagi ke Lampung, balik ke Pontianak, Balikpapan, habis itu ke Jakarta lagi. Ya bisa dibilang saya ngalamin lah fase dimana saya bikin teman baru gitu ya, saya nyari teman baru, saya mulai jaga image lagi, saya mulai kenalan lagi, dan itu tidak nyaman ya. Nah, karena sering pindah teman-teman, seperti yang saya alamin ya, dia kesulitan beradaptasi tentunya, terus kesepian dan ngerasa minder, ya lagi-lagi butuh making friends kan ya, alias nggak punya temen, kan gitu. Nah, yang menarik adalah teman-teman di masa dia masih sekolah dulu, dia sempat berprestasi dengan sangat cemerlang di dunia olahraga, yaitu di renang. Jadi dia tuh juara renang antar sekolah, teman-teman. Dan karirnya bagus banget sebetulnya di sekolah waktu itu ya dari aktivitas renangnya. Hanya saja waktu itu akhirnya usus buntu menyebabkan dia apa ya, menyurutkan prestasinya. Mungkin gitu bahasanya ya. Jadi di kondisi yang dalam kesulitan sosial, terus usus buntu juga gitu ya, dia akhirnya tidak bisa ngelanjutin prestasi renangnya. Nah, setelah beberapa waktu cukup down, cukup lama gitu, akhirnya dia mulai menemukan tuh, di mana dia ternyata punya bakat untuk bisa modeling dan acting. Oke. Nah, di sini nih awal mula kebangkitannya. Oke. Kalau yang teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu ya, orang tua pindah-pindah kerja kita terpaksa ikutan gitu kan ya, minder ya, nggak punya temen kan gitu ya. Itu menyisakan banyak trauma di banyak orang loh, tapi tidak terjadi loh sama Cinta Laura gitu ya. Padahal sama-sama mungkin ngalamin yang namanya trauma sosial gitu kan ya sejak kecil. Bayangin, dia akhirnya ke Indonesia kan ya, dan kita kenal dia. Tapi waktu dia masih umur 13-14 tahunan, kalau teman-teman ingat dia tuh main sinetron Cinderella. Dalam kondisi itu teman-teman dia belajar bahasa Indonesia dan struggling ya. Walaupun bahasa Indonesia mudah dipelajari tetapi logat kan tidak mudah hilang. Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya logatnya kayak gitu kan aneh ya mungkin buat banyak orang sehingga dia mendapatkan bullying gitu kan, mendapatkan dikatain sama netizen mungkin kalau kita sebutnya sekarang gitu ya. Di usia 13-14 tahunan bayangin. Jadi ada bullying, diejek gitu. Logatnya, aksennya kan beda sama kita, ya kan? Nah, itu sekilas tentang eh Cinta Laura, ya kan? Nah,
Dalam prosesnya teman-teman yang perlu kita pelajarin ya, ini kan kita ngobrol tentang kedamaian ID ya, tentang bagaimana teman-teman bisa menemukan perjalanan kembali ke diri Anda dan siapa diri Anda yang sebenarnya yang perlu dikenal sama dunia dengan versi yang terbaik kan gitu. Nah, dalam prosesnya teman-teman, ketika dia cedera usus buntu itu ya teman-teman, dia kan drop tuh, ya kan? Dia bener-bener ngerubah arah karirnya gitu. Dalam proses itu membangun kepercayaan diri itu nggak mudah. Dan dia menempuh jalan di mana justru malah menjadi figur kan gitu. Yang namanya artis gitu ya, acting, modeling kan kayak gitu. Terus main sinetron gitu, itu berat loh. Tapi signifikannya yang terjadi waktu itu luar biasa. Ini kalau di catatan saya, dia dapat penghargaan aktris ngetop SCTV Award 2007. Wah, di usia yang masih kecil. Ya, masih belasan tahun, masih remaja. Lanjut dia kuliah di Columbia University, teman-teman. Lulus cum laude, bayangkan. Di bidang psikologi dan sastra Jerman. Wah, ya. Dan dalam prosesnya teman-teman dia kuliah dan lulus dengan kondisi yang sangat berprestasi sebetulnya. Dia ngalamin jadi asisten dosen ya di Columbia University. Ini menurut saya juga jadi satu bukti bahwa transformasi yang terjadi itu bukan sekedar karir gitu, bukan sekedar dia oke lah acting gitu kan, jadi aktris gitu, modeling segala macam. Tapi di kuliahnya juga dia bagus gitu. Internal healing dan growth-nya progresif. Nah, ini yang pelajaran yang perlu kita ambil menurut saya. Oke? Jadi ya banyak banget kan kalau teman-teman lihat hari ini ya dia sebagai aktivis ya, sebagai public figure yang kita kenal, duta anti kekerasan tuh, influencer untuk self love ya, terus figur rebellious menurut saya yang menyuarakan tentang healing. Kita perlu bangkit gitu. Nah, apa pelajaran yang pengen saya ambil, yang pengen saya share sama teman-teman semua? Gini teman-teman. Yang pertama mungkin ya, eh healing itu proses. Nah, itu dulu mungkin. Bayangin, ketika kita sudah punya luka yang cukup dalam dari masa lalu, kita perlu mengikhlaskannya loh. Kita perlu merelakan luka batin kita di masa kecil. Dan proses itu perlu dilakukan. Sehingga sangat dibutuhkan teman-teman kemampuan untuk beradaptasi dari luka masa lalu itu tadi. Gitu. Jadi lukanya jangan dibiarin terus ada atau bahkan terus mengganggu Anda gitu. Banyak di antara kita masih bertanya, masih mempertanyakan gitu ya. Aduh, dulu pernah dipermalukan di depan kelas itu jadi pemalu sampai gede kan gitu. Pernah disalahin jadi selalu takut salah sampai gede gitu kan. Dulu pernah dibilang apa? Nggak normal, nggak wajar, berbeda. Akhirnya mengucilkan diri sampai gede. Nah, itu banyak banget yang gagal. Dan Anda perlu healing teman-teman. Jadi healing itu proses dan prosesnya perlu dimulai. Nggak bisa berharap mudah-mudahan nanti juga kehidupan membaik. No, jangan gitu. Jadi Anda perlu mulai segera proses healingnya. Di Kedamaian ID ada banyak caranya kan gitu ya teman-teman. Tonton video yang lain di channel ini teman-teman bisa dapat banyak hal. Oke. Nah yang kedua teman-teman. Self love itu kekuatan sejati menurut saya. Ini Cinta Laura sering banget sharing kemana-mana ya. Dia jadi sering banget sharing tentang self love gitu. Mencintai diri sendiri. Nah, belajar dari psikologi dan dari pengalaman hidup kita ya. Kalau saya secara personal teman-teman itu meyakini ya, yang namanya self love itu jadi sumber atau jadi akar orang menghargai Anda. Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu membuat orang lain mendapatkan framing, mendapatkan caranya untuk memandang diri kita. Sehingga kalau kita ngerasa aduh gue mah nggak bisa, aduh gue mah nggak mampu, aduh saya mah gaptek mah, saya mah ini mah, saya mah itu, sesuatu yang lemah-lemah yang ada di dalam diri Anda itu akan menjadi cara pandang orang lain terhadap Anda. Sehingga sangat penting self love. Nah, Anda perlu dalamin lagi ya. Jadi ini jadi sesuatu yang saya bilang sebagai sebuah kekuatan justru malah. Kekuatan sejati itu ada di self love. Gitu, oke? Nah, yang ketiga, teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Wah, ini dia ya. Pendidikan kita dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya gitu ya. Anda bisa sampai berkali-kali wisuda misalnya. Dan self improvement itu menjadi fondasi ya. Fondasi untuk teman-teman bisa bertransformasi jadi versi diri yang lebih baik.
Ketika teman-teman beli kelas di Kedamaian ID, teman-teman ikutan program di Kedamaian ID contohnya gitu kan. Anda kan bukan beli kelas sebetulnya, tapi Anda beli kemungkinan versi diri yang lebih baik. Sehingga ketika teman-teman melihat diri Anda, oh kayaknya saya mampu jadi versi diri saya tapi yang itu, yang saya inginkan. Anda upgrade diri, Anda beli kelasnya, Anda beli skill dan knowledge-nya, install ke dalam diri sendiri, kan gitu. Dan itu progresif sepanjang usia, teman-teman. Jadi bukan, ah udahlah, kemarin kan udah sekolah mas, bertahun-tahun, belasan tahun, udahlah. Masa sekarang harus belajar lagi? No, teman-teman akan tetap perlu belajar terus-menerus. Oke. Yang keempat, teman-teman, ini penting banget buat dilakuin ya, sharing, cerita, ya. Bagiin cerita dan sekaligus influence the people. Mas saya bukan content creator kayak Mas Fadli gitu misalnya, mungkin ada yang kepikiran, atau Mas saya bukan influencer gitu. Nah, ketika teman-teman berhasil pindah dari kuadran belum memulihkan diri gitu ya, dari pemulihan diri berubah jadi ngasih dampak ke lewat apa ya, ke banyak orang lewat aktivisme gitu ya, lewat pergerakan-pergerakan seperti yang saya coba lakukan selama cukup lama ini ya di Kedamaian ID, itu progresif buat diri saya sendiri loh teman-teman. Saya ngerasain saya banyak banget belajar dari pengalaman banyak orang lain yang akhirnya konseling sama saya. Saya bertumbuh luar biasa dari pertanyaan teman-teman semua. Saya mulai memahami lagi perspektif yang lebih luas tentang bagaimana psikologi manusia bekerja dan bagaimana seseorang bisa berubah jadi lebih baik. Nah itu saya happy. Nah bukan cuma happy, sayanya bertumbuh gitu. Nah teman-teman juga perlu sharing ke banyak orang, ceritain. Sehingga apapun yang teman-teman lakukan itu bisa menginspirasi banyak orang. Gitu ya, kalau udah inspirasi amal jariah menurut saya ya. Jadi 4 pelajaran teman-teman yang saya catat ya dari hasil saya lihat-lihat sebentar siapa Cinta Laura gitu ya. Tadi ya, healing itu sebuah proses dan harus dimulai segera, teman-teman mulai aja prosesnya. Yang kedua, self love ya, itu tadi saya bilang kekuatan sejati gitu. Yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar, terus-menerus. Selalu ada cara lebih baik untuk melakukan sesuatu, tetapi kita ngelakuin yang sekarang kita lakuin karena kita taunya cuman itu. Tapi ketika teman-teman bisa menghemat waktu lebih banyak, menghasilkan lebih banyak, tentunya dengan cara yang berbeda yang didapat dengan belajar. Clear ya? 3. Yang keempat baru sharing, bagiin, ceritain ke orang lain, influence others gitu. Jadilah kisah inspiratifnya buat mereka. Sehingga banyak orang akhirnya mulai ngerasain manfaat dari cerita Anda doang. Gitu. Kebayang ya? Oke, teman-teman. Jadi sampai di sini rasanya teman-teman pasti mulai kebayang. Saya juga punya loh Mas beberapa sosok, mungkin siapa yang teman-teman kagumi, siapa yang pernah menginspirasi Anda. Boleh diceritain di kolom komentar, silakan ya. Anda bisa share siapa sosok yang pernah Anda jadiin hero atau Anda jadiin pahlawan ketika dirimu butuh inspirasi ya. Coba di kolom komentar ya, ceritain ya. Dan ya kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, teman-teman happy dengan apa yang kita sudah share di Kedamaian ID, Anda bisa subscribe channel ini, teman-teman like videonya, dan Anda bisa share ke banyak orang yang mungkin akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari Anda dan berpengaruh besar buat hidupnya, amal jariah buat teman-teman semua. Ya, oke itu aja teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.